Jadi nanti kalau misalkan kalian beli makan ya, itu nanti kalian akan ditanya, Wai tai neiyong, Wai tai neiyong, gitu ya. Artinya apa? Kalau dia tanya Wai tai itu wai itu luar, tai itu dibawa. Artinya dibawa keluar atau artinya kalau kalian mau bungkus makanan. Jadi makanannya dibeli terus dibawa pulang itu namanya wai tai. Gitu ya. Coba 1 2 3. Wai tai. Wai tai. Oke,很好. Nah, kalau yang satunya nei itu di dalam, jadi lawannya wai itu nei. Nei itu di dalam, yong itu menggunakan. Yong itu menggunakan. Berarti kalau neiyong menggunakan di dalam artinya adalah kamu makan di tempat. Jadi neiyong. Apa ini? Neiyong. Neiyong. Oke, neiyong 很好. Berarti ada neiyong gitu ya. Oke. Dan kemudian nih kalau nanti kalian mau sudah makan ya, sudah makan yang sering kali yang punya perut kecil ya. Seperti saya itu, seperti Lause, kalau makan itu kadang kalau porsinya besar sekali nggak kuat. Jadi harus bungkus ya. Sering kan ya, Mbak, boleh dibungkus nggak? Gitu. Sering nggak ya kita ngomong kayak gitu? Ayo siapa yang pernah? Yang cewek-cewek nih biasanya ya. Yang cewek-cewek nih biasanya. Iya nggak? Iya Karina? Ya, Lause. Oke, jadi kalau misalnya kita makan nggak habis mau dibawa pulang, gimana mau ngomongnya? Tapao, tapao, ke tapao mah, tapao, tapao, Tapau. tapao. Oke. Jadi kita panggil xiaocie-nya, xiaocie, ke tapao mah, ke tapao mah, gitu ya, ke di sini artinya bisa, sorry, ke itu bisa. Kalau tidak bisa, berarti tambahin apa? Kalau tidak bisa ditambahin apa? Mei. Oke. Tidak, kalau Mei itu kalau Mei itu lebih ke arah belum atau pu. Berarti kalau tidak bisa? Oke. Bukei. Bukei itu tidak bisa. Jadi kalau pu ke sorry. Bukei itu artinya tidak bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kan kamu nanya nih, bisa dibungkus nggak? Xiaocie, kei. Tapao mah gitu. Bisa dibungkus nggak? Xiaocie, kei. Kei. Tapao mah. Kalau xiaocie-nya bilang bu kei, berarti nggak bisa dibungkus. Dia nggak bisa bungkus. Tapi kalau dia bilang oh kei, itu berarti dia bisa membungkuskan gitu ya. Jadi kalau ini buat cewek-cewek yang suka nggak habis makanannya ya. Kalau cowok biasanya yang ngabisin gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah nggak habis, kita bisa bilang kei tapao mah gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau soal di food ya, itu pasti akan kita mau membayar kan ya, mau membayar. Kemarin kalau mau tanya berapa harganya gimana? Ada yang ingat? Pakai kata ini ditambahin? Apa? Seke. Kalau ceke itu ini artinya. Kalau mau nanya berapa harganya? Ini sama ini. 2 xiao. Sama ini. 多少钱? Kalau 多少钱 itu harganya berapa ya? Nah, jadi kalau qian ini kan uang ya. Tapi kalau misalkan mau membayar itu namanya fu qian. Fu qian. Apa? Fu qian. Fu qian. Oke. Fu qian. Fu qian itu artinya membayar. Kalau saya mau membayar, berarti nyebutnya? 我要付钱。很好. Apa gimana? Sekali lagi? 我要付钱. Oke, 很好. Jadi kalau mau bilang, 小姐 saya udah mau bayar, 小姐 saya mau bayar gitu. 小姐我要
Fujian. 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 Oke. Nah, pasti kalau sudah mau bayar, pasti ditanyakan. Kamu nanya kan, mau bayar berapa ya? Berarti semuanya, totalnya. Misalkan kamu tadi ada nambah gitu. Nah, kamu nanya nih, totalnya ada berapa? Totalnya berapa maksudnya? Totalnya harus bayar berapa? Maka di sini disebutkan 总共多少? 总共多少? Gimana? 总共 Shao. Oke. 多少 kita sudah kenal ya. 多少 artinya apa? berapa? Berapa. Oke, 很好. 多少 artinya berapa. Nah, di sini yang kata baru adalah 总共. 总共 itu artinya keseluruhannya, totalnya berapa. 总共. 总共多少? Apa? 总共多少？总共多少？总共多少？ Oke, 很好. Nah, itu kalau mau tanya totalnya berapa. Kemudian nanti pasti kalau pas membayar, kalian mau misalkan nih kalau makan sama temen. Biasanya kan ada BDD ya, atau bayar DW-DW gitu ya. Kalian juga bisa bilang nih kalau mau bayar terpisah gitu, bisa bilang ke Xiaoce-nya. Saya mau apa? Bayar pisah. Saya mau itu apa? Bahasa Mandarinnya maksudnya. Woyao. Yao, gitu. Nah, ini 分开 分开 分开分开分开，分开分开， Oke, 很好 itu 分开 分开 itu terpisah ya. 分开 fu tadi dari kata fujian. Jadi 分开-nya pisah, fu-nya bayar, dibalik. Bayar terpisah. Gitu ya. Jadi kalau saya mau bayar BDD gitu atau mau bayar terpisah gimana ngomongnya? 我要分开付。我要分开付。我要分开。我要分开付。 Oke, sekali lagi. 我要我要分开付，分开付。我要分开付。 Oke. Ini pisah ini bisa digunakan untuk apa maksudnya sesama pasangan juga bisa ya. 我要跟你分开, saya mau pisah darimu gitu juga bisa dipakai. Jadi pisah di sini bukan hanya untuk bayar, tapi kalau misalkan kamu mau putus dari cowokmu, nah nih kalau misalnya ada yang mau putus tapi nggak mau bilang putus gitu ya, bisa pakai bahasa Mandarin. 我要跟你分开 gitu ya, 分开. Aku mau pisah gitu ya. 我要分开. Itu ya nanti kalau ada, tapi boleh dipraktekin ya kalau yang punya cowok ya. Oke, jadi itu tadi 我要分开付 itu membayar pisah. Oke, sampai di sini dulu yang tentang makanan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari makanan? 有没有问题? Nggak usah, itu yang 分开 berarti pakai H ah. 分开. 分开, betul. 分开. Oke. 分开. Oke. Ada lagi? 还有吗? Masih ada? 还有? Masih ada? 还有没有问题? Apakah masih ada pertanyaan? 没有了。没有. 其他人 yang lain? 其他人的 yang lainnya? 没有? 没有。没有. Oke. Contoh 没有 ya. Oke, kalau begitu 我们继续 kita lanjut ya. Kita lanjut hari ini kita membahas tentang ini ya. Oh ya, kemarin berarti kita sudah semua ya, ini kita sudah bahas semua ya. Berarti kalau misalkan mau nanya sudah makan atau belum, atau sudah pesan belum, gimana ngomongnya tuh? Gimana ngomongnya guys? 我要吃饭吗？ya. 我要吃饭吗？ Tian lemah. Tian lemah, nih Tian lemah. Sudah pesan lapir. belum? Tian lemah. Sudah pesan belum? Nih Tian lemah, betul. Kalau sudah mau pesan belum? Yao tian lemah. Oh, hao Beatrix. Kalau sudah mau pesan belum gimana ngomongnya? Yao tian lemah. Yao tian lemah.
ada yao dian de me. Oke. 很好. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi sekarang kita itu tadi tentang makanan semuanya. Sekarang kita beralih ke minuman gitu. Kalau makan ininya apa bahasanya? Apa? Apa? Che. Nada berapa? Nada Che. berapa? Ci. Che. Oke. Oke, kalau makan ci ya. Kalau minum jadinya he. He. Saya mau makan gimana? 我要喝，我要吃. Kalau saya mau minum. 我要喝，我要喝 Oke, 很好，我要喝. Nah, kalau saya mau minum minuman. 我要喝饮料。 Oke. Bagus. Berarti bisa ya bikinnya ya. Saya mau minum minuman. 我要喝饮料. 饮料. Sebenarnya nggak ada G di sini, tapi karena dia N itu N, biasanya dia matinya dengan G. Jadi kedengarannya pasti kayak ada G. Jadi 饮料. Ingat ya, Y-nya nggak disebut, jadi bukan yin liao, tapi jadinya ing. I-nya aja yang disebut. 饮料. Apa? 饮料，饮饮料 Jadi kalau saya mau minum minuman apa tadi? 我要喝饮料 饮料. Oke, 很好. Kalau saya mau pesan minuman? 我要点饮料. 很好. Nah, kalau di situ ya, nah ini yang akan mau saya kenalkan gitu. Kalau kita mau bilang saya mau beli atau saya mau jual. Nah, beli sama jual itu sama, hampir sama karakternya. Tulisan pinginnya sama, tapi nadanya berbeda. Jadi ini harus hati-hati. Kalau kita bilangnya 我要卖, itu berarti saya mau apa? 我要卖. jual, beli Jual apa beli? Ayo. beli 我要卖. jual, Beli. Oke, ada ini yang pertama ya, 我要卖. Yang kedua adalah 我要买. Jadi yang pertama jual atau beli? jual, Yang kedua? jual beli Oke, kelihatan bedanya ya. Udah kelihatan bedanya ya. Jadi satunya mai, satunya mai. Jadi jangan keliru. Kalau misalkan mau beli, jangan bilang ke bosnya itu jangan bilang 我要卖. Gitu. Dia bilang, emangnya aku tukang loak kamu mau jual gitu ya. Nanti dia bingung gitu ya. Jadi kalau mau bilang beli adalah 我要买. 我要买. Gitu ya. 我要买. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau kita sampai di sebuah toko minuman gitu ya, nanti mereka pasti tanya, nih, kamu mau minum apa? Gimana cara nanyanya? Kamu? 你要 喝什么？ Apa-apa gimana? 你要喝什么？ Oke. 你要喝什么? Aduh. 你要喝什么？ Oke, 你要喝什么? Gitu ya. 你要喝什么? Atau bisa mereka nanya, kamu mau beli apa? Gimana? Jadi bahasanya? 你要 买什么? Oke, 很好. Jadi nanti kalau kalian sampai di sebuah store ya, kalau nanti sampai di sebuah toko gitu, nanti kalian bisa, nah nanti kalian bisa tanya nanti mereka akan tanya gitu, yang ngurusin kalian ya, Fuuyuannya itu akan tanya, 你要喝什么? 你要喝什么? Atau 你要买什么? 你要买什么? Atau 你要喝什么? Gitu ya. Nah, nanti tinggal ngomong lagi. Saya mau
segelas. Oh ya, tadi saya lupa ya. Di sini ada gelas. Di sini ada pei. Pei itu untuk satuan gelas kalau yang tulisannya ini ya. Jadi kalau satuan gelas tinggal ditambahin angka di depannya. Kalau 5 gelas berarti apa? 5倍， 5倍， Upe, henhao. Kalau 10? 10倍， Hah? Apa? 10倍， 10倍, 10倍, 10倍. 倍， 10倍ya, oke. Henhao. Jadi nanti kalau di sini, misalkan nih kamu mau beli, terserah kamu mau berapa gelas gitu. Nah ini di belakangnya tinggal nama apa yang kamu pengen minum. Ya kamu pengen beli atau kamu pengen minum. Kita yang di sini sering banget ya ada bubble milk tea, tahu kan ya? Sering boba, minum boba ya, boba bubble milk tea. Tapi di sana lebih dikenal sebagai珍珠奶茶，珍珠奶茶 珍珠奶茶， apa? Boleh dicoba? 珍珠奶珍珠奶茶， 珍珠奶茶. Yang lain? Cita ada yang lain? 珍珠奶茶， 珍珠奶茶. Oke. Jadi kalau nanti Lause tanya, 你要喝什么 gitu. Kalian nyebutkan ya, kalian mau minum apa? 我要一杯. 我要一杯. Gimana? 我要我要一杯 Oke, terus? 珍珠奶茶，奶茶， 珍珠奶茶. Nah. Oke. Jadi nanti disesuaikan ya kalian mau apa silakan diganti. Kalau itu珍珠奶茶itu bubble milk tea. Jadi kita bisa lihat di sini yang bubble itu adalah 珍珠, itu bubble. 珍珠. Kalau milk itu 牛奶. Kita lihat dari sini milk itu 牛奶. Kok saya nggak ini gede nih. Oke. Kalau milk itu 牛奶. Nah, di mana kalau milk tea itu nainya saja yang diambil, sedangkan teh itu adalah cha. Jadi hasilnya nai cha. Gitu ya. Kenapa dia hasilnya jadi nai cha? Nainya ini adalah dari milk, gitu ya. Cha ini apa tadi? Teh ya. Tehnya. Gitu ya. Kenapa dia disebut nai cha? Nah, nanti kalau misalkan kalian mau black tea itu sakjane es teh. Maksudnya es teh yang biasa yang gelap itu kita disebutnya black tea ya. Kalau di sana disebutnya black tea. Tapi walaupun dia black, tapi dia diartikan sebagai red. Saya juga nggak tahu kenapa dia jadi diartikan sebagai merah. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau pesennya black tea, pesennya hong cha, hong cha, hong cha. Oh ya, hong cha, hong cha apa? 红茶， 茶， Oke, kalau green tea itu berarti kita mengartikan green-nya ya. Green itu ini ada titik 2 di atasnya. Berarti U yang ada titik 2 di atasnya dibacanya gimana? Ingat? Iya, dibacanya U gitu ya. U, gitu. Oke. Jadi green itu lu. Apa? Lu. Jangan Liu kan nanti jadi 6 ya. Lu. Oke. Jadi kalau mau green tea bacanya lu cha. 绿茶， Jangan liu. Digabung. Lu. Kayak ngomong lu tapi diapain ya? Dikasih y. Lu. Nah, gitu. 很好. 很好. Oke, kita punya 绿茶, punya 红茶. Dan kemudian nggak tahu saya di sini ada atau enggak ulong tea gitu ya. Itu namanya ulong cha. Ulong cha. Ini tadi kita sudah belajar ya. Apa ini tadi? Bacanya gimana? Gimana bacanya? Gimana? Nai cha.
奶茶， 奶茶很好. Ini yang tentang teh-tehan ya. Kalau ini yang tentang kopi, yang suka minum kopi. Kalau ini susu ya, kalau ini ke sana. Nah, kalau susunya susu kedelai itu bacanya doujiang. Doujiang. 我要喝豆浆. 豆浆，豆浆， Oke, doujiang gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian yang suka minum latte, itu bukan latte. Dia mengartikannya pakai na. Natie. 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 Natie gitu. Natie. Nah, kalau yang suka espresso, kalau espresso itu gimana, guys? Pekat ya? Yang suka minum kopi gimana? Pekat ya kalau espresso? pekat, Oke, karena dia pekat disebutnya nongsuo. Nongsuo cafe. Nong di sini artinya pekat. Nongsuo cafe. Apa? 浓缩咖啡， Oke, nongsuo cafe. 浓缩咖啡， Oke, dan hal. Kalau cappuccino hampir sama ya. Cappuccino. 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 Ini ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu yang ada di Starbucks ya, Frappuccino. Kalau Frappuccino, kalau di Starbucks, kalau kita nanti di Starbucksnya Taiwan, kalau mau bilang beli Frappuccino, tidak ada Frappuccino, adanya mau beli Xingpingle. 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 Oke, Xingpingle. Oke? Xingpingle. Oke ya. Itu tadi kita sudah teh, terus susu gitu ya sudah, sama kopi sudah. Berarti kopi di sini adalah cafe. Cafe. 咖啡， Cafe itu kalau mau beli kopi ya, kalau mau beli kopi. Nah, kemudian kalau jus itu kita nyebutnya guozi, guozi, guozi. 果汁， Hal. Kalau mau minum cola tidak ada cola, adanya kele. Kele. 可乐， Oke, Kele. kele. Jangan nyebut cola di sana ya, mereka nggak paham. Taunya kele. Gitu ya. Kalau air, kalau kita mau air, ini nyebutnya tidak perlu ada kai-nya. Tidak perlu ada kai sui. Itu nggak perlu, kita tinggal sebut yang belakangnya ini. Sui. Sui. 水， Sui. Oke. Jadi kalau saya mau minum air, gimana nyebutnya? 我要水，我要水， Minum? 我要喝水。我要喝水，水. Kalau saya mau minum teh, 我要喝酒，茶。我要喝喝茶， Oke. Sekarang Lauso tanya satu-satu ya. Biar Lauso tahu nih. Nah. Nadira? Nadira 小姐。好，老师。 Sidki 先生要喝什么？他要一杯奶的拿铁。拿铁。 OK，那你要喝什么？我要一杯珍珠奶茶。珍珠奶茶。喂，你要一杯珍珠奶茶 ，OK， 很好 ，OK， 谢谢。那 Brigita Xiaoce silakan tanya ke Beatrice. Saling tanya ya. Kamu mau minum apa? Kamu gimana? Beatrice 小姐，你要喝什么？我要一杯牛奶， 一杯牛奶, oke. Terus tanya balik gimana kemarin? Kamu? beli, Ni apa? beli, Nina? oh Nina, Oke, Nina.
我要一杯 cappuccino。 cappuccino 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 卡 cappuccino。 OK 很好 bisa ya OK 很好我们下一个咯kita coba yang lain ya. Nah ini ada rasa ya, nanti kalau misalkan kalian kan pasti ada yang karamel milk tea atau apa gitu ya. Nah ini dulu waktu pertama kali nyampe Chatime itu saya bukan ya, kemarin dulu pertama kali di Indonesia itu kayaknya preso tea deh atau apa gitu di waktu saya di Jawa. Saya kebiasaan, 我要焦糖奶茶 gitu. 焦糖itu karamel. Jadi kalau nanti mau ke Chatime boleh dicoba. 我要焦糖奶茶 gitu. Saya mau karamel milk tea. Jadi ini rasanya harus disebut dulu baru yang mengikuti ya. Jadi kalau misalkan mau milk tea rasa hazelnut, berarti 我要珍珠奶茶，我要珍珠奶茶，gitu ya. Kalau mau peppermint奶茶, kalau mau peppermint milk tea berarti jawabnya 我要薄荷奶茶，薄荷。salah sorry. Ini udah dapat ya. 薄荷奶茶. Oke. Yang ini coklat. 我要coklat gitu nggak ada yang ngerti kalau 我要coklat. 我要巧克力. 巧克力 apa? 巧克力。巧克力. Yang ini tadi apa? 焦糖. Oke, kalau ini gimana bacanya? Chào Mỹ. Chào Mỹ. Oke,很好. Kalau ini? 香蕉 Soalnya ada 3 loh, bukan ada 4, jangan ditekan. 香草. Oke, 很好. 香草. Oke. Itu ya. Jadi kalau ada rasanya disebut dulu baru bendanya ya. Oke. Nah, kemudian saat kita mau ngomong 我要一杯珍珠奶茶, dia yang kasir akan tanya lagi, 中杯大杯gitu. Jadi dia mau nanya atau dia ada kata-kata 我是. 我是 di sini, oh sorry. Oh yaudah. 我是 ini di sini adalah atau. Jadi Cong ini artinya tengah-tengah. Jadi ukuran P itu kan tadi ukuran untuk gelas ya. Nah kalau Cong P itu berarti ukuran gelas yang standar tengah-tengah gitu, Cong P. Yang Cong P gitu ya. Kalau Tape itu berarti lebih besar, Tape ini yang segini gitu ya. Itu yang large. Ya, kalau yang reguler biasanya Cong P. Kalau yang large biasanya Tape gitu. Jadi dia pasti nanya, Cong P 或是大杯 gitu. Mau yang besar apa mau yang kecil? Nah, biasanya kita akan bilang nih, kalau nggak mau Cong berarti kita pakai Xiao Pei. Xiao Pei. Xiao Pei itu yang kecil. Kalau Cong Pei itu yang sedengan. Kalau besar Ta Pei. Kalau yang paling besar bisa disebut Te Ta Pei atau Chao Ta Pei. Chao Ta Pei. Ini adalah yang short, tall, grand, venti, ini ada di mana? Ini ukuran di mana? Ada yang tahu? Di? Starbucks ya? Oke. Tapi di Taiwan nggak ada yang namanya Starbucks, adanya Xingpa-ke. Oke, Xingpa-ke. Nah, Xingpa-ke ini Adi kalau yang short itu yang Xiaopei. Kalau yang tall berarti yang apa ini? Bacanya gimana? Ayo Kobe. Songpei. Oke. Kalau yang ini bawahnya kalau grande? Tape. Oke. Tape ya. Tape. Oke, kalau yang ini? Chao Tape. Chao Tape gitu ya. Chao Tape. Atau bisa disebut juga Te Tape.
tetapi. 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 Itu bukan tetapi ya, tetapi. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, baru setelah ukuran gelas, nanti mereka akan tanya ini. Tang gen ping ne. Tang gen ping ne. Tang. Apa gimana? Yang ini? Tang. 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 Gen. Ping ne. Tangken ping ne, gula dan esnya gitu. Kalau di sini mungkin jarang ditanya ya, mungkin ya gula sama esnya gitu ya. Kecuali di chat time tuh masih nanya tuh. Gula sama esnya mau standar atau gimana gitu ya. Nah, kalau di Taiwan itu pasti ditanya tangken ping ne. Nah, pertanyaannya dari kasir bisa tangken ping ne, bisa juga begini. Tian tu ping kuai. Apa? Tian tu. Tian tu. Ping kuai. Ping kuai. Oke. Kalau oke. Tian ini di sini. Oh, sorry. Tian di sini artinya manis. Tu di sini artinya degree. Jadi level. Jadi tian tu itu sweetness atau tingkat dari kemanisan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kalian mau ngomong, kamu manis deh gitu. Ngomongnya gimana? Kamu sangat manis, gimana ngomongnya? Kamu. Ni. Sangat apa? Hen. Manis. Ni hen tian. Kamu sangat manis gitu ya. Oke, berarti tapi di sini kalau kalian dibilang ni hen tian nih, kamu sangat manis itu bukan berarti wajah kalian manis, tapi sikap. Sikap kalian kok kayaknya manis banget gitu. Ni hen tian nih. Gitu. Ini berarti tu di sini adalah untuk segala degree ya. Jadi wen tu itu temperatur. Jadi wen-nya itu kehangatan, tu-nya tingkat atau level atau degree. Gitu ya. Segala yang ada nanti tu-nya di sini yang ini ya. Itu berarti menunjukkan sebuah tingkat. Gitu. Nah, ini ping kuai berarti S-nya gimana? Ya, ping kuai. Oke. Nah, kita latihan ya. Jadi kalau di Taiwan ada sendiri ya, yang ini kalian harus tahu. Ini dulu pertama kali saya tunjuk-tunjuk aja ini sama ini sama ini, soalnya udah ada kayak di menunya gitu. Saya tunjuk-tunjuk aja, saya nggak ngerti maksudnya apa sebenarnya zaman dahulu pertama kali saya beli. Jadi ternyata beda-beda. Nah, tang itu bisa cuan tang. Ini ya, cuan tang. Gimana? Cuan tang. Oke. Kalau cuan tang itu semuanya gula. Cuan itu artinya semua, tang itu artinya gula kan ya. Jadi cuan tang itu semuanya gula. Jadi gulanya 100%. Nah, kalau kalian mesen ini, orang Taiwan pasti, hah? Gitu mesti. Hah? Gitu. Karena bagi mereka minuman itu nggak boleh terlalu manis karena nggak baik. Ini orang Indonesia pertama kali di sana, tapi karena mereka suka manis gitu ya, orang-orang Indonesia kita suka manis, pasti pesannya cuan tang. Atau paling enggak, cencang. Gimana ini? Oke, cencang. Jadi kalau cencang itu distandarkan sama mereka. Berarti normalnya seperti apa ya segitu dia dapatnya ya. Kalau kita ngomong cencang, itu semuanya berarti cencang. Itu berarti semuanya sesuai standar atau sesuai normalnya seperti apa. Gitu ya. Itu kalau cuentang. Kemudian ada yang namanya pantang. Apa? Pantang. Oke. Kalau pantang, pan itu artinya setengah, half. Pantang berarti gulanya separuh atau aliasnya adalah 50% gula. Gitu. Kalau mau lebih sedikit lagi kita pakai wei tang.
微糖 Wei tang. 微糖 Tang. Oke, wei tang itu gulanya 30%. Ya. Kalau nggak mau pakai gula sama sekali, kita nyebutnya wu tang. Wu tang, wu Tang. tang, berarti nggak pakai. Jadi wu di sini, wu itu di sini artinya tidak pakai. Jadi yang kalimat ini kalau ada kalimat di sini pakai ini ya, itu artinya adalah kita nggak mau pakai apa-apa. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Nah, ini saya tuliskan di sini agar kalian paham ya, ini tradisional Chinese, ini yang dipakai di Taiwan, goresannya lebih banyak gitu ya, dibandingkan yang dipakai di China. Yang dipakai di China ini biasanya goresannya lebih simple seperti ini. Dia cuma seperti ini. Nah, kelihatan kan ya, U sama U di sini. Tapi sebenarnya sama bacanya, cuman dia di-simplified gitu, di-simplified. Nah, kalau saya justru terbiasa karena saya di Taiwan, jadi saya terbiasa sama yang lebih rumit ini. Kalau baca yang simplified malah tertatih-tatih saya bacanya karena tidak terbiasa gitu ya. Oke. Rina Xiaocie. Oke. Nah, itu tadi untuk yang sugar ya. Jadi kalau mau full sugar tadi apa? Ada S-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan normal itu kita tadi nyebutnya apa? Zhengchang. Oke, kalau less berarti Xiaoping. Hanhao. Kalau nggak pakai S tapi tetap dingin, Shuping. Hanhao. Kalau kita mau dia sesuai suhu temperatur ruangan berarti Changwen. Sorry, itu ada satu ya. Changwen gitu ya. Berarti dia wen tadi saya bilang wen tu itu dari kata-kata temperatur. Kalau chang itu artinya normal, suhu yang biasanya terjadi. Chang gitu. Itu berarti sering terjadi. Berarti kalau changwen itu artinya ya suhu yang normal atau room temperatur gitu ya. Dan kemudian kalau mau nggak pakai es atau mau kita yang panas gitu ya. Kalau mau panas kita sebutnya re, 我要热的. Re. Oke, re itu panas ya. Oke, re. Oke? Re. Jadi kalau mau panas, re. Kalau mau dingin, ping te. Kalau mau dingin apa? Ping te. Oke. Berarti nanti kalau saya tanya tian tu ping kuai atau tang ken ping ne, nah kalian bisa jawab ya. Mau terserah kalian. Kalau ini contoh customernya dia mau pantang xiaoping, berarti dia mau apa? Pantang itu berapa gulanya? Setengah. Xiaoping gitu. Kalau xiaoping berarti sugarnya esnya gimana? Sedikit. Lebih sedikit. Oke, betul. Sedikit ya, esnya sedikit. Oke, ada pertanyaan dulu? Itu bahasa Mandarinnya ping. Es, betul. Ping. Ping kuai ini es batu nih sebenarnya. Ini. Ping kuai. Ping kuai ini es batu. Dari kata-kata ping kuai ini itu maksudnya es batunya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ken di sini berarti dan. Ya betul, maaf. Ken ini di sini artinya dan. Jadi dan itu bisa ken atau biasanya kalau pakai ken ini sesuatu yang menyertai sesuatu. Jadi ini gula disertai sama esnya. Makanya dia dannya pakai ken. Kalau saya denganmu, wo ken ni gitu. Kalau saya dan kamu, wo he ni. Itu ya, kemarin kita belajar he ya. He itu untuk dan. Ken itu sebenarnya untuk sesuatu yang bersama-sama. Jadi ini tangken pingne berarti gula dengan esnya gimana gitu. Oke?
懂了吗？懂了吗？懂了。哦，懂了，好了。还有问题吗？还有问题吗？没有，没有ya? 没有，没有。 Oke, kita lanjutin ini dulu baru kita nanti lihat baru nanti kita mau lihat sebuah video ya. Nanti kita lihat kalian apakah dapat mencerna apa yang ada di video tersebut gitu ya. Nah, kalian pasti kadang-kadang mau nambahin toppingan ya. Jadi dia pasti nanya yao jia semo ma? Yao jia ini menambah. Jia di sini artinya menambah. Ini mohon maaf ya, ini salah tulis nih. Yao jia semo ma? Apa? Yao jia semo ma? Oke, 很好. Yao jia semo ma? Jadi mau tambah apa? Ini kalau mau nanya mau nambah apa. Nah, di sana itu kita mengenal boba naicha atau zhenju naicha. Bedanya di mana, Laoshi? Yang saya ketahui di Taiwan itu dari orang Taiwannya, bedanya zhenju sama boba itu dari ukuran. Kalau yang pearl-nya besar-besar, itu namanya boba. Kalau yang pearl-nya itu ada yang kecil-kecil gitu, tapi dia tetap bubble juga, tapi kecil-kecil, itu namanya zhenju. Gitu ya. Pearl-nya jadi di sini bisa disebut boba, bisa disebut zhenju. Gitu ya. Jadi kalau yang zhenju itu biasanya kecil-kecil gitu. Yang kecil banyak. Jadi kalau misalkan kayak beli di dekatnya ITK itu dia pakai zhenju, bukan pakai boba. Kalau boba yang besar-besar. Gitu ya. Kalau mau coconut jelly berarti yang jelly dari apa tuh namanya? Jelinya kelapa gitu ya. Itu yeko. Yeko. Apa? Yeko. Yeko. Oke. Kalau mau nambah puding berarti cak puting. Puting. Aduh bahaya ini yang menyebutnya ini. Puting. Tapi memang bacanya gitu, puting. 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 Jadi puding tapi dibacanya puting gitu ya. Cia puting gitu. Cia puting gitu. Kalau mau nambah es cao ya, kita nyebutnya xian cao. Xian cao. Apa? Xian Chao. Xian cao. Oke. Kalau mau nambah es krim di atasnya hongcha kita ataupun teh kita itu kita nyebutnya pingqilin. 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 Apa? Pingqilin. 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 Oke, 很好. Kemudian, oke. Yang ini yang terakhir adalah kalau kita sudah pesen sudah bilang mau semanis apa atau sedingin apa, nanti Fuuyuannya pasti akan tanya, 需要袋子吗? 需要袋子吗? 需要di sini artinya butuh, membutuhkan. 需要 apa? 需要袋子吗? Oke. 袋子di sini artinya kompek ya kalau orang Balikpapan ya. Kalau orang yang lain berarti plastik kresek gitu. Itu 袋子. Jadi mereka pasti nawarin ya karena di sana memang seperti di Balikpapan, nggak dikasih secara cuma-cuma kalau 袋子itu. Atau kreseknya tuh nggak dikasih secara cuma-cuma. Jadi harus bayar. Makanya mereka nanya, 需要袋子吗? Apa? 需要 Oke, 需要袋子吗? Kalau nggak perlu kita nyebutnya 不用. 不用谢谢. 不用谢谢 gitu. Jadi nggak perlu. 不用itu artinya nggak perlu. Kalau misalkan 需要袋子吗 dan kalian butuh berarti jawabnya adalah 要. 要 gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak perlu, 不用. 不用 itu artinya tidak perlu gitu. Jadi 不用. Jadi misalkan, Lause ini perlu ditambahin ini nggak perlu, 不用 gitu. Gitu ya.
不用谢谢. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan?